warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Faizah. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 5, yaitu tentang bermain di lingkungan sekolah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo membaca. Hari ini di sekolah akan diadakan upacara bendera hari Senin. Azam, Is, apakah kamu sudah melihat Reno? Faiz, belum, sepertinya Reno terlambat lagi hari ini. Azam, Faiz, lihat itu, Reno berbaris di barisan anak-anak yang tidak tertib. Faiz, iya, selain terlambat, Reno tidak memakai sepatu hitam dan tidak membawa topi. Azam dan Faiz menemui Reno yang sedang dihukum membersihkan sampah di halaman. Faiz, kenapa hari ini kamu terlambat lagi, Reno? Reno, tadi malam saya menonton televisi sampai malam, sehingga tadi bangun kesiangan. Azam, semoga besok kamu bisa berangkat lebih pagi. Faiz, amin. Ayo kita segera masuk kelas, ada PR tematik. Kamu sudah mengerjakan, Reno? Reno, aku tidak mau masuk kelas, aku belum mengerjakan PR. Pasti Ustazah marah. Azam, kamu harus masuk kelas, Reno. Ustazah tidak akan marah kalau kamu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Reno, iya, saya akan masuk kelas dan meminta maaf. Kemudian dari bacaan ini, di sini ada soal. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pada soal yang pertama, kenapa Reno berbaris di barisan siswa tidak tertib? Jawabannya adalah karena terlambat, tidak memakai sepatu hitam, dan tidak membawa topi saat upacara. Yang kedua, apa akibatnya jika menonton televisi terlalu lama? Jawabannya adalah bangun kesiangan. Soal yang ketiga, apa saja aturan yang ada di sekolah tersebut? Aturan yang ada di sekolah tersebut adalah berangkat tepat waktu, memakai sepatu hitam, memakai topi, dan mengerjakan tugas bila ada tugas. Soal nomor 4, apakah aturan di sekolahmu sama dengan sekolah Reno? Iya, sebutkan aturan sekolahmu. Yang pertama, berangkat tepat waktu. Yang kedua, memakai topi dan sepatu hitam saat upacara. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekolah. Yang keempat, mengerjakan tugas bila ada tugas. Buatlah kalimat dari kosakata berikut. Yang pertama, tertib, yang artinya teratur dan rapi. Kalimat yang bisa kita buat dari kosakata tertib adalah saya selalu bersikap tertib saat di sekolah. Yang kedua, terlambat, artinya ketinggalan. Kalimat yang bisa kita buat dari kosakata terlambat adalah saya terlambat tiba di sekolah karena kesiangan. Yang ketiga, aturan, artinya hukum. Kalimat yang bisa kita buat dari kosakata aturan adalah Ustazah mengajak anak-anak untuk membuat aturan di kelas. Keempat, janji, artinya ikrar atau kata sepakat. Kalimat yang bisa kita buat dari kosakata janji adalah saya berjanji untuk selalu menjadi siswa yang rajin. Yang kelima, sekolah, artinya tempat belajar atau tempat menuntut ilmu. Kalimat yang bisa kita buat dari kosakata sekolah adalah saya belajar bersama Ustadz dan Ustadzah serta teman-teman di sekolah. Ayo latihan. Bantulah Asyam menemukan kucing kesayangannya dengan cara menghitung hasil pembagian dari yang terbesar ke yang terkecil secara berurutan.
Nah, di sini ada Asyam, kemudian kucingnya terletak agak jauh dari Asyam. Sehingga untuk menemukan kucingnya, Asyam harus melalui jalur-jalur yang ada di depannya. Pertama, kita bantu Asyam dengan melewati jalur yang ada di depannya. Di sini ada soal 30 bagi 3 sama dengan 10. Kemudian untuk melanjutkan perjalanan, di sini ada 3 pilihan jalur, yaitu kiri, tengah, dan kanan. Kita jawab soal pada masing-masing jalur tersebut. Pada jalur arah kiri ada soal 27 bagi 3 sama dengan 9. Jalur arah tengah ada soal 21 bagi 3 sama dengan 7. Pada jalur arah kanan ada soal 12 bagi 3 sama dengan 4. Karena sesuai petunjuknya adalah hasil pembagian dari yang terbesar ke yang terkecil secara berurutan, sehingga kita pilih hasil yang lebih kecil dari 10 secara berurutan, yaitu 9. Jadi jalur yang dipilih Asyam adalah jalur arah kiri. Kemudian ada soal lagi, 24 bagi 3 sama dengan 8. Lalu untuk melanjutkan perjalanan, di sini ada 2 arah, yaitu kanan dan lurus ke depan. Karena yang kanan sudah dihitung, sehingga kita hitung yang jalur di depan. 18 bagi 3 sama dengan 6. Sehingga hasil pembagian yang kita pilih adalah bilangan yang lebih kecil dari 8, yaitu 7. Lanjut, melewati jalur yang lebih kecil dari 7, yaitu 6. Lanjut, di sini ada soal 15 bagi 3 sama dengan 5. Lanjut lagi, ada soal 12 bagi 3 sama dengan 4. Lanjut lagi, ada soal 9 bagi 3 sama dengan 3. Lanjut, ada soal 6 bagi 3 sama dengan 2. Lanjut, ada soal 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, di sini Asyam sudah menemukan kucingnya. Coba anak-anak perhatikan hasil pembagiannya. Apakah jalur yang dipilih Asyam sudah sesuai petunjuknya? Yaitu menghitung dari hasil pembagian dari yang terbesar ke yang terkecil secara berurutan. Nah, di sini Asyam sudah sesuai petunjuknya ya. Kita urutkan di sini jalur yang telah dilewati oleh Asyam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, Asyam sudah melewati jalur sesuai dengan petunjuknya. Nah, anak-anak, itulah penjelasan dari Ustazah. Silakan anak-anak bisa belajar, berlatih di rumah. Baik, cukup sekian dari Ustazah. Ustazah ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.